Halo guys, kita dari kelompok 3. Nah, di sini kita mau bahas apa sih? Bahas ringan nggak sih? Iya, Santai aja. benar-benar bahas ya ringan ya, masalah-masalah yang lagi trending. Kayak sekarang lagi marak gitu ya kan, berita tentang kayak game-game online yang mempengaruhi anak-anak remaja, anak SD, SMP yang sekarang tuh kayak lagi booming gitu kan, game-game online yang kayak bisa bikin kecanduan dan segala macamnya gitu kan. Iya, bahkan gara-gara kasus itu kan kayak ya nimbulin efek gitu kan. Iya betul. Banyak yang lupa waktu gitu. Iya, belajar jadi nggak teratur gitu segala macam. Dari pagi sampai malam juga. Kalian ada gitu nggak? Bentar. Kenapa? Tak kenal maka Oh, tak iya, sayang. Kalau udah kenal, Harus sayang. iya. Kenalan dulu kenalan. Kenalkan nama saya Davi sama Dewi. Saya Melia Kreni. Halo, saya Alifa. Saya Delia. Nah, tadi kan udah ngebahas gitu ya, udah kayak tentang apa sih game-game online gitu kan, tentang kayak jadi gara-gara game online ini anak-anak tuh jadi pada minat belajar itu turun gitu. Minatnya turun, bakatnya juga bisa turun nggak sih kalau misalnya minatnya juga turun? Karena motivasinya tuh nggak ada gitu kan. Betul banget ya hidup orang itu sekarang tuh. Nah, kalian ada nggak sih pengalaman atau kayak pengalaman dari diri sendiri atau lingkungan sekitarnya ya? Boleh ceritain dong. Dari mana dulu nih? Dari awal awal ya. ya. Dari awal. ML lah. Iya, contohnya ya, contoh. Iya. Ada bukan dari orang lain, dari adik sendiri. Betul, kayak gimana ya? Yang namanya game candu, anak kecil, nggak anak kecil sih, kayak remaja ya. Iya. Remaja. Sebenarnya nih adik ini nih sendiri, dia tuh kayak nggak bisa ngatur waktu. Dia nggak tahu waktunya dia harus main game, dia nggak tahu waktunya dia harus belajar. Sedangkan aturan kan dia, kewajiban dia sebenarnya adalah sebagai pelajar. Lagi booming sekarang ini guys. Nah kan karena kecanduan gitu kayak gimana tuh respon buat belajar anaknya tuh gimana gitu? Kayak menurun kah atau kadang menjadi semangat kan beda-beda ya? Iya, takutnya ya turun. Tapi emang dia tuh sejauh ini bisa ngontrol diri dia sendiri. Nih gini, dia bisa main game, cuman gak inget waktu. Tapi kalau misalkan di sekolah dia fokus buat dia belajar. Cuma masih aman iya mas agak aman lah ya. Cuman pas pulang sekolah, kita mah ya pulang sekolah apa yang dicari? Apa? Tidur guys. Makan. Tidur ya. Dia pulang sekolah yang dicari HP. Apa ya? Assalamualaikum ibu. HP mana bu? Tahu kan yang dicari nih HP Buat main apa? game. Main game sama Anak temen-temennya. temannya. Berarti Apalagi kan di lingkungannya itu, tahu gak sih? Wifi kan? Kan sekarang udah banyak tuh wifi. Kalau internet berarti jadi salah satu hal mendukung gitu ya. mendukung, tapi sayangnya nggak digunain dengan Baik. Iya gitu. Berarti soalnya nggak bawa HP. Sekolah nggak bawa HP, jadi dia fokus buat dia belajar. Tapi kalau udah perlu ke rumah, dia langsung Lupa. nyari HP dan langsung main sama teman-temannya. Mabar ya. Bahkan sampai malam. Enggak. Karena kita juga kan dari orang rumah sendiri mengontrol. Berarti Kayak ada peran orang tua nih penting peran, gitu penting kan? banget. Ya. Nah, dia duhur bawa HP, keluar, balik belum makan. Oh belum makan. Dipanggil lah tuh si ibu ke rumah tempat dia main sama teman-temannya. Udah gitu kayak Dek makan dulu bentar lagi ini ngerespon tuh. Kadang tuh ada yang gak pernah ngerespon kayak gini aja. Tetap aja nggak denger Gini ya. aja orang mau ngomong ya marah-marah, itu mah nggak gini aja. Iya nanti bentar gitu. Ngerti. Berarti kalau sampai sini masih aman dong ya? Berarti Karena dikontrol sama orang tua sendiri gitu. oh berarti peran orang tua kamu penting di situ ya untuk membatasi si adik kamu dalam bermain game. Betul. Peran orang tua tuh sangat penting. Tapi itu tergantung teman-temannya juga kan. Kalau misal emang lingkungannya mendukung gitu kan. Berarti lingkungan luar gitu ya, Iya, internal gitu. iya.
kan pasti kalau teman-teman tuh ngajakin kan. Biasanya tuh kalau si anak-anak ini kalau teman-teman yang nggak ngajakin tuh nggak bakal tahu biasanya. Iya, tapi kan yang namanya game online pasti diajak lewat online juga, WA, gitu. WA. Bisa juga sih kayak mau pulang ke rumah masing-masing tiba-tiba Janjian janjian ya ke rumah Iya, ini gitu di sini. Kuy lama bar kan dibanding ngerjain PR buat apa coba? Kadang kan ada anak yang nggak bilang dulu sama orang tuanya, jadi dia udah janjian Betul dulu. banget. Kayak di dekat rumah saya gitu ya. Tetangga. Iya, tetangga. Kayak mereka tuh sering banget gitu ngumpul sampai lupa waktu, kadang sampai malam untuk main game doang. Nah, terus mereka tuh pernah ya ditegur sama tetangga satu laginya katanya. Udah malam kenapa nggak pulang? Kalian kan masih siswa gitu ya hitungannya. Terus katanya iya Bu, bentar ya, masih main game dulu sekali lagi itu. Karena sekarang tuh game tuh sangat apa ya, Berpengaruh gitu ya. berpengaruh banget ke Kepribadian orang-orang. buat belajar juga Jadi secara nggak langsung kayak prestasi mereka tuh menurun. banget gitu. A few moments later. Buat motivasi minat belajar ini gimana itu? Kan tadinya penting main game terus. Iya, mungkin di sini peran orang tua ya salah satu lagi. Iya. Peran orang tua salah satunya ada yang penting di sini. Seperti kayak orang tua itu membatasi untuk bermain games. Misalnya saudara saya gitu ya, saudara saya tuh dilarang untuk bermain game dari jam 9 malam sampai jam pagi karena itu kan waktu istirahat, belajar segala macam. Intinya mah kayak orang tua tuh harus membatasi jam-jamnya gitu, waktu tertentu di mana sang anaknya itu boleh bermain game sama membagi waktu untuk belajar dan kegiatan lain-lainnya. Biar bisa sambil juga kan ya. Iya. Hiburan, game buat hiburan gitu kan. Sela-sela kan harus belajar. belajar. Karena namanya anak kan pasti harus dididik gitu ya cara belajar kayak biar supaya mereka ke depan setelah dewasa ini bisa mengatur waktunya gimana, terus juga biar pengetahuannya tetap ada gitu. Jadi kayak orang tua tuh penting banget gitu kan. Karena ya namanya sekarang di zaman yang super canggih ya kan, teknologi itu nggak bisa dihindari ya, kayak nggak bisa diakses gitu. Kayak gimana ya, namanya anak gitu udah, maksudnya kayak beda sama kita dulu, kayak kan kita mainnya kayak masih tradisional. Udah ada HP kan udah ada tahu ya kan, remote soalnya kayak dulu mana ada megang remote, nggak SD SMP gitu ya. Ini juga langsung di luar rumah kan mainnya panas-panas. Kita nggak bisa menghindar gitu. Sebagai anak, maksudnya sebagai mereka yang anak-anak sekarang tuh kayak yang nggak bisa menghindar dimanapun tetap ada, cuman pasti pengamatan orang tua tuh penting ya. Nah dari itu kayak berarti dapat disimpulin misalnya kayak gitu kurang gitu ya, masa kayak jadi motivasi belajar tuh jadi kurang karena kecanduan bermain game. A few moments later. Kan kalian udah cerita ya tentang kehidupan real kalian tuh gimana orang yang sering kecanduan game itu ya. Nah itu di sekolahnya gimana gitu antara motivasi belajar sama minat belajar mereka ini saling mempengaruhi nggak sih? Pastinya mempengaruhi sih. Nah itu menurut kalian itu motivasi dulu atau minat belajar dulu? Minat. Kalau Kenapa? gue ya minat dulu karena gimana ya, ibaratnya kita minat, ketertarikan kita terhadap sesuatu itu. Kalau misalkan kitanya pengen ke, misalkan kita pengen apa ya, ibaratnya pengen beli kacamata lah ya, pengen beli kacamata nih. Kalau misalkan kita nggak minat dengan warna ini, kita nggak mungkin gak sih mau beli dia. Nggak ada motivasi kita buat beli dia, untuk mengeluarkan uang kita buat membeli si ini. Jadi ibaratnya gitu, kayak misalkan kita nggak suka sama pelajaran matematika karena kitanya nggak mau pusing gitu. Nah, gak ada tuh motivasi buat kita pengen belajar ini karena ya udah males gitu tuh. Udah pusing duluan. Kalau misalkan kitanya ada minat, seru nih belajar matematika. Nah, dari kata seru itu sendiri kayak udah ngebangun motivasi sendiri gitu. Mau belajar si matematika ini. Ibaratnya gitu. Berarti penasaran dulu ya? Iya, jadi kayak rasa penasaran dulu timbul, motivasinya juga ikutan timbul. Ada gitu. jadi kalau menurut Meli itu berarti minat dulu baru ada motivasi. Kalau menurut Alisa gimana? Kalau menurut gue sih minat dulu ya, sama. Gitu. Karena kalau orang punya minat belajar yang tinggi, pasti akan ada motivasi yang tinggi juga gitu. Kalau misalnya si anaknya minatnya rendah, minat belajarnya rendah, secara nggak langsung motivasi belajarnya juga rendah, terus akan berpengaruh ke hasil belajarnya itu. Betul, Pasti belajar. menurun juga kan. Kalau menurut lo gimana? Sama aja sih sebenarnya kayak gitu. Iya benar, gue juga setuju sih. Berarti harus ada minat dulu, baru adanya motivasi. Motivasi. Jadi
kehidupan sehari-hari, apalagi di zaman nanti bakal berkembang gitu ya, bakal berkembang si teknologinya gimana sih cara maksudnya sekarang bisa ngajarin mereka gitu sekolah gimana sih cara kalian buat biar anak punya motivasi sama minatnya ini ada gitu walaupun teknologi Kalau misalnya menurut gue sih sebelum apa ya kan udah kenaikan kelas nih ya kan kita muridnya tuh baru kan ya sebelum ke situ kita harus kayak ngadain assessment dulu nggak sih ke orang tuanya gitu kesehariannya apa dia nih minatnya kemana terus nanti baru tuh kita ngobrol-ngobrol ke anaknya gitu tuh kan si anak nih lebih suka MK mata pelajaran yang mana sih gitu kan terus lebih suka belajarnya kayak gimana jadi abis itu kalau misalnya kita udah tahu ya kita bisa nyesuaiin gitu terus sebagai guru metode apa yang harus dilakuin ke anak ini gitu atau enggak ke murid-murid kita itu gimana sih gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut kalian gimana sih? Ada cara khusus gak? Ya sama sih kayak kita tuh harus kayak tahu dulu nih anak ini mau kayak gimana gitu cara belajar dia gitu kan. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan strategi apa yang harus kita gunakan untuk meningkatkan minat dan motivasi si anak ini. Betul. Kan? Gue setuju. Maksudnya ini enggak sih kayak apa ya? Eskul di sekolah gitu kan. Itu kan dia bisa tuh ya buat nambahin cari tahu minatnya tuh di mana iya, gitu. betul. Kan ada tuh anak yang kayak introvert gitu kan dia nggak mau cerita ke siapa-siapa gitu kalau misalnya bukan kitanya sendiri sebagai guru yang ngertiin gitu kan siapa lagi gitu kan kan karena kita di sekolah itu kan jadi ibu kedua lah ya buat anak-anak Berarti eskul juga pengaruh ya untuk meningkatkan itu. Eskul juga pengaruh ya berarti. Selain buat nyari minat bakat, eskul juga kayak biar anak-anak nih nggak bosen gitu ya sama belajar terus. Jadi karena tadi kan ada game online jadi teralihkan gitu. Ada karena dibosen gitu belajar terus nih. Jadi mencari keseruannya bukan dari game online yang bisa berdampak buruk tapi Ke dari eskul yang bermanfaat gitu bisa jadi betul-betul. karena kan Jadi cerita tentang dari masing-masing gitu pengalaman dari lingkungan sekitar gitu kan. Nah ada nggak sih kayak solusi yang kalian tahu gitu supaya anak ini nih punya meningkatkan motivasi sama minat belajarnya nih dari adanya game online gitu tuh biar kayak game online ini nggak terlalu berdampak buruk tuh ada nggak solusinya? Iya, sejauh ini solusinya tuh kita memilah dan memilih game itu kan. Ada game yang misalkan baik buat dia dan sifatnya kayak baik buat belajar, baik buat menghibur. Jadi kan ada dua kan. Kadang juga game tuh ada ya seperti quiz game quiz itu bisa kan itu salah satu untuk solusi mencegah game yang buruk itu. Jadi di game quiz itu tuh kita tuh sebagai orang tua atau sebagai guru tuh bisa bisa meningkatkan minat belajar si anak juga gitu nggak terlalu gantung ke game yang negatif dimana dia tuh bisa menghabiskan waktu game mulu sampai dia rela ngabisin waktunya itu berjam-jam gitu. Kali ya. Iya, mungkin kita kayak bahas tadi lama nih ya teman-teman. Iya, karena waktu juga gitu tuh ya. Banyak sih yang mau dibahas karena seru gitu ya kan. Relate gitu kan. Relate dalam kehidupan. Oke. Mungkin cukup ya. Jadi kesimpulannya tuh yang telah kita tahu ya kayak minat sama motivasi belajar nih ada berpengaruhnya dari kayak keseharian si muridnya gitu ya dari game-game online gitu. Nah berarti ada faktor penting gitu buat si anak ini tidak terlalu berdampak negatif gitu karena harus dipilah-pilih gitu kan gamenya tuh ada yang berdampak negatif kah atau berdampak buruk kah gitu. Nah sebagai guru juga kita di sekolah gitu kan harus mencari tahu nih minat sama motivasi siswa ini seperti apa gitu kan. Terus tadi juga sudah membahas solusi faktor-faktor gitu kan. Dari kelompok 3 cukup membahas sampai di sini. Mungkin kurang lebihnya atau kekurangan lainnya mohon dimaafkan gitu. Dari perbincangan kita di siang hari ini, nah yang baik-baiknya mau diambil dan yang buruk-buruknya kita jadikan evaluasi untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Mungkin cukup sekian. Guys, dadah. Thank you for watching.